Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rekayasa pondasi. Kita sampai pada didukung pondasi tiang tunggal yang kita pasang atau kita letakkan pada tanah lempung atau tanah kohesif. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, inilah persamaan umum dalam menghitung kapasitas dukung tiang tunggal QU pada tanah yang kita pasang, yaitu terdiri dari tahanan ujung ditambah dengan tahanan gesek dikurangi dengan berat sendiri dari tiang. Nah, kalau kita bicara tanah kohesif, tanah lempung, maka nanti ada beberapa data yang harus kita pahami bersama. Ya. Misalnya kalau kita bicara yang pertama tahanan ujung ultimate-nya, tahanan ujung ultimate. Karena tanah berada di atau pondasi tiang kita pasang di tanah lempung, maka kondisinya adalah kondisi antrine. Ya, lempungnya lempung jenuh, maka kondisinya adalah kondisi antrine. Kemudian karena kondisi antrine, maka nilai V-nya yaitu VU, dan itu adalah 0. Tidak ada gesekan, ya, tidak ada friction angle-nya tidak ada, ya. VU nya sama dengan 0, maka kalau kita lihat di teori-teori sebelumnya, maka faktor-faktor daya dukungnya akan sangat sederhana, yaitu NG nya adalah 1, kemudian N gamma nya adalah 0, sehingga persamaan tahanan ujung ultimate-nya yang semula panjang seperti ini hanya tinggal, yaitu AB kalikan C B N C ditambah dengan PB, ya, NG nya 1, kemudian N gamma nya 0. Nah, jadi sederhana seperti ini. KB adalah tahanan ujung ultimate tiang, kemudian AB adalah luas penampang ujung bawah tiang, CB adalah kohesi pada kondisi antrine, kemudian NC faktor kapasitas dukung. Karena kita berada pada tanah lempung, maka kita menggunakan kembali teori Scamton, di mana, ya, nilai NC nya dianggap atau diambil sama dengan 9, kemudian BB adalah tekanan overburden pada ujung bawah tiang. Kemudian tahanan gesek dinding ultimate-nya atau QS nya, ya, tahanan gesek dinding ultimate QS nya, karena pembebanannya tanpa drainase antrine, VU sama dengan 0, maka gesekan dinding tiang dengan tanah di sekitarnya, VD juga dianggap sama dengan 0, sehingga, ya, tahanan ujung, tahanan gesek ultimate-nya akan menjadi AS kalikan CD, ya. CD adalah adhesi antara dinding tiang dan tanah sekitarnya, kemudian AS adalah luas selimut tiang. Jadi tidak ada KD, tidak ada tangan θD, karena VD-nya sama dengan 0. Sedangkan adhesi antara dinding gesek dinding tiang dengan tanah di sekitarnya itu sama dengan AD kalikan CU, ya, AD kalikan CU. CU nya adalah kohesi antrine yang nanti akan diketahui dari data tanahnya. Sedangkan AD adalah faktor adhesi, ya, faktor adhesi. Sehingga kalau kita jabarkan lagi, maka tahanan gesek ultimate-nya menjadi AD CU kalikan AS. Nah, AD faktor adhesi kita bisa lihat di gambar di bawah ini, ya, di gambar di bawah ini, ya, nilai faktor adhesi AD itu tergantung dari nilai CU nya, ya, ini dari 0 kemudian 50 dalam kilo Pascal, kemudian tergantung dari perbandingan antara panjang tiang dan diameter tiangnya, L dan D nya. Nah, ini bisa dilihat nih. Kemudian juga tergantung dari lapisan tanah yang kita tempatkan pondasi tiang kita, gitu ya. Jadi ada kasus 1, misalnya di sini ada pasir, kemudian di bawah ada lempung, kemudian kasus 2 di atas lempung lunak, di bawah lempung kaku, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca berapa nilai faktor adhesinya, ya, faktor adhesinya. Oke. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa persamaan daya dukung ultimate yang tunggal pada tanah kohesif itu dinyatakan dengan QU sama dengan AB kalikan CBNG plus PB
ditambah sigma AD CU kalikan AS dikurangi berat sendiri dari tiangnya, yaitu WP. Nah, kalau kita mau hitung netnya ya, mau hitung netnya tinggal dikurangi, dihilangkan PP-nya saja ya. Pada proses pemancangan tiang berkantor berat tanah yang dipindahkan adalah AB kalikan PP gitu ya. Berat tanah itu dianggap sama dengan berat sendiri tiang pancangnya. Pada tanah kohesif biasanya nilai AB dikalikan PP itu sama dengan berat sendiri dari tiangnya, sehingga ini kita bisa hilangkan. Maka kita tinggal memiliki persamaan yang lebih sederhana lagi, yaitu QU adalah AB CB kalikan NC ditambah sigma AD CU kalikan AS. Nah, yang ini saya kira bisa dibaca sendiri kalau diameter tiangnya tidak seragam dari atas ke bawah ya. Oke, kita lihat langsung ke contohnya. Jadi di sini kita punya pondasi tiang beton, diameternya 0,45 meter, panjangnya 10 meter, dipancangkan pada lapis lempung jenuh. Bila tiang dibebani beban dari kolomnya ada 150 kN, berapa faktor aman dari tiang tersebut? Ini kita punya dua lapis lempung ya. Lempung atas CU-nya 30 kPa, gamasatnya 20 kN per meter kubik. Lempung bawah CU-nya 40 kN per meter persegi, gamasatnya 21 kN per meter kubik. Kemudian tebal lapis atasnya, lempung atas 5 meter, kemudian lempung bawah tentu saja 5 meter karena panjang tiangnya adalah 10 meter. Oke, kita mulai dengan tahanan ujung ultimate. QB sama dengan AB CB kalikan NC. CB nya kita berarti menggunakan CU di sini, yaitu 40 ya. CU di lapis tanah yang kedua 40 kPa, NC nya skemton memberikan 9, dan AB nya karena diameter tiangnya 0,45, maka AB nya ketemunya yaitu 0,16 meter persegi, sehingga QB nya adalah AB 0,16 kalikan CB 40 kalikan NC yaitu 957,6 kN. Kita cek ya, kontrol terhadap tahanan ujung satuannya. Jadi yang ini kita hilangkan ya, yang 0,16 kita hilangkan ya. Jadi hanya tinggal 40 kali 9 yaitu 360, dan masih jauh dari nilai maksimumnya itu 10.700 kPa. Kita lanjut ke tahanan ujung ultimate, tahanan gesek ultimate tiangnya. Keliling tiangnya ya, V kalikan D ya, 1,41 meter. Kemudian dari kurva Tomlinson ya, Tomlinson ini ada lempung lunak di atas lempung kaku. Kita pakai kasus 2 ini, kemudian perbandingan L per D nya, L nya adalah 10, kemudian D nya 0,45. nanti barangkali ada di antara ini atau di atas ini, bisa dikira-kira ya, kurvanya ada di mana ya, Nah, di contoh ini saya dapatkan nilai AD nya untuk CU lapis pertama yaitu 30 kN per meter persegi, AD nya 0,9, CU di lapis kedua yaitu 40 kN per meter persegi, AD nya 0,78 ya. Untuk lapis yang pertama yaitu 0 sampai 5 meter, maka QS nya adalah AD 0,9 kalikan CU1 30 kalikan luas selimutnya yaitu keliling dikalikan tebalnya atau tinggi tiangnya itu 5 meter, 190,35 kN. Kemudian kedalaman yang kedua itu dari 5 sampai 10 meter. QS2 nya ya, AD nya 0,78, CU2 nya 40, kemudian luas selimut tiangnya adalah keliling dikalikan tingginya yaitu 5 meter, 219,96 kN. Sehingga QS totalnya adalah QS1 ditambah QS2 410,31 kN. Kita kontrol terhadap tahanan gesek satuannya ya, dari dua ini ya, 0,9 kali 30 atau 0,78 kali 40, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang ini, yang 0,78 kali 40 yaitu 31,2, dan juga masih jauh dari nilai maksimumnya itu 107 kN per meter persegi. Sehingga daya dukung ultimate netonya adalah tahanan ujung ultimate 57,6 ditambah tahanan gesek ultimate yaitu 410,3. Kita dapatkan 467,91 kN.
sehingga faktor amannya, safety faktornya adalah ya, QU-nya dibagi dengan beban yang terjadi, beban dari kolom, ya, beban dari kolom, yaitu 467,91 dibagi 150, 3,1. Nah, itulah angka amannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sekarang kita punya kasus yang lain, yaitu daya dukung tiang bor di tanah kohesif. Ya, daya dukung ultimate tiang yang dibor dalam tanah kohesif adalah jumlah tahanan gesek ujung, gesek dinding dan tahanan ujung tiang sama ya. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu tahanan ujung ultimate. Nah, rumusnya untuk tiang bor pada tanah kohesif itu adalah QB sama dengan mu AB CB NC. Bedanya apa? Bedanya ada mu di sini. Ada mu di sini. Mu itu apa? Faktor reduksi tahanan ujung. Ya, faktor tahanan ujung tergantung dari nilai diameternya. Kalau diameternya kurang dari 1 meter, maka Anda bisa mengambil mu-nya 0,8. Kalau diameter lebih dari 1 meter, maka mu-nya menjadi kecil. Jadi makin besar diameter, ya, kalau ketika kita mengebor itu maka makin ada kesulitan, ya, pengeboran. Kemudian barangkali ada beberapa dinding bornya, dinding tanah yang sudah dibor itu akan longsor dan lain sebagainya, sehingga mu-nya menjadi lebih kecil, sehingga apa akibatnya? QB-nya akan mengecil, gitu ya, QB-nya akan mengecil. Nah, gitu ya. Jadi ada perbedaan, ada mu-nya di situ. NC-nya sama, itu dengan menggunakan teori Skempton, yaitu 9. Kemudian untuk tahanan gesek dinding ultimate-nya, ya, faktor adhesinya, AD-nya diambil. Untuk tiang bor itu diambil 0,45, langsung Anda pukul 0,45 di sini AD-nya, ya. AD-nya jadi 0,45, sehingga QS sama dengan 0,45 CO kalikan AS, ya. Oke, inilah persamaan umumnya. QU sama dengan mu AB CB NC plus 0,45 CO AC. Kita lihat contohnya. Kita punya fondasi tiang bor beton, diameter 0,7 meter, panjang 10 meter, lapisan tanahnya berada di bawah ini, kemudian dibebani sama dengan contoh yang di atas tadi, yaitu beban dari kolom 150 kN. Data tanahnya ini, ya, CU gamma sat, CU2 gamma sat 2, gitu ya. Oke, kita selesaikan. Tahanan ujung ultimate tiang, karena diameter 0,75 meter, maka kurang dari 1 meter, maka mu-nya kita ambil 0,8. CB-nya pakai C, U yang kedua itu 40, AB-nya diameter 0,75, maaf 0,75 harusnya 0,75, maka kita dapatkan AB-nya 0,1225 meter persegi, QB-nya, ya, ini adalah mu-nya 0,8, AB-nya kalikan CB kalikan NC 35,28. Kita cek apakah melampaui batas maksimum tahanan ujung satu, ya, masih jauh, ya, masih jauh, 288, masih jauh dari 10.700. Kemudian yang kedua adalah tahanan gesek ultimate. Dan gesek ultimate keliling tiangnya V kalikan diameter 0,75, ya, 2,199 meter. Ini ada rumusnya. Kita ambil faktor adhesinya sama, itu 0,45, ya. Untuk lapis pertama 0 sampai 5 meter, ya, 0,45 AD kalikan CU1 kalikan diameter keliling, kemudian kalikan panjang tiangnya itu 5 meter, 148,43. Dengan cara yang sama pada lapis yang kedua 5 sampai 10 meter, ya, hanya beda CU-nya saja, maka kita dapat 197,91, sehingga total tahanan gesek ultimate-nya adalah 346,34. Kita cek tahanan gesek satuan maksimumnya yang paling besar tentu saja adalah yang kedua ini, 0,45 kali 40, 0,45 kali 40, 18, jauh juga dari batas maksimumnya, sehingga kita dapatkan QU-nya adalah 381,62 kN. Kalau kita hitung faktor amannya dibagi dengan beban yang terjadi yaitu 150, maka kita dapatkan SF-nya adalah 2,54. Nah, itulah materi ringkasan fondasi pada kali ini. Jadi sekali lagi kita sudah belajar dua hal, yaitu fondasi tiang pada tanah kohesif dan fondasi bor pada tanah kohesif. Mudah-mudahan bisa dimengerti, difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.